di sini disajikan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyajian, pemusatan, penyebaran, dan penyimpangan dari data-data tersebut. Yang pertama, menghitung jangkauan, di mana ada X-max sebagai nilai yang paling besar dan X-min adalah nilai yang paling terkecil. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dihitung. Yang kedua, menghitung banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N merupakan jumlah data yang sudah diperoleh. Lalu hitung seperti yang ada di video tersebut. Dikarenakan hasilnya 6,61, maka dibulatkan kepada bilangan yang paling terbesar. Yang ketiga, menghitung panjang kelas dengan rumus P sama dengan J per K, maka diperoleh hasil demikian. Selanjutnya, menghitung nilai dan dimasukkan ke dalam turus. Nilainya 144 sampai 148 dikarenakan panjang kelasnya 5, dan seterusnya. Setelah nilai-nilai tersebut dihitung turusnya, kemudian nilai-nilai tersebut dihitung frekuensinya. Setelah menghitung frekuensi dari nilai-nilai tersebut, selanjutnya menghitung L atau lower merupakan tepi bawah kelas dan U atau upper yaitu tepi atas kelas. Setelah itu, menghitung FK-min atau frekuensi kumulatif kurang dari dan FK plus yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, yaitu histogram, yaitu memindahkan nilai-nilai ke dalam diagram batang, di mana sumbu X merupakan nilai kelas dan sumbu Y merupakan frekuensi. Selanjutnya ada poligon, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu nilai tengahnya. Setelah menemukan nilai tengah, kita bisa memindahkan data tersebut ke dalam diagram. Seperti ini poligon, di mana sumbu X yaitu nilai tengah dan sumbu Y merupakan frekuensi. Selanjutnya ada ogib, di mana kita harus memasukkan FK-min dan FK plus. FK-min dari bawah ke atas dan FK plus dari atas ke bawah. Selanjutnya kita membuat tabel untuk menentukan rata-rata, modus, median, desil, persentil, dan yang lainnya. Kita harus menghitungnya dan memasukkannya ke dalam tabel tersebut. Di sini ada F yang merupakan frekuensi, XI merupakan nilai tengah, dan FI dikali XI merupakan frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Selanjutnya ada FK yang merupakan frekuensi kumulatif dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama, kita menghitung rata-rata dengan rumus berikut. Dengan hasil 159,3, berarti rata-ratanya yaitu 159,3. Selanjutnya, kita menentukan modus. Kita harus mencari kelas modus terlebih dahulu, lalu menghitung L-mod dengan dikurangi 0,5, menuliskan panjang, menuliskan nilai A, dan menuliskan nilai B. Lalu dimasukkan ke dalam rumus sampai ketemu hasilnya. Hasilnya yaitu modusnya 151,33. Selanjutnya, menghitung median, di mana kita tinggal memasukkan ke dalam rumus berikut dan hasilnya demikian. Selanjutnya kita menghitung kuartil Q3, di mana kita harus mencari kelas Q3 terlebih dahulu, lalu setelah itu dimasukkan kepada rumus dan hasilnya demikian. Yang kelima, kita mencari desil 5 dari data-data tersebut. Kita harus menentukan kelas desil tersebut dan memasukkannya ke dalam rumus, hingga hasilnya demikian. Selanjutnya, kita menentukan persentil dari data-data tersebut. Di sini saya memasukkan persentil 85 dan memasukkannya ke dalam rumus-rumus tersebut sampai hasilnya demikian. Untuk melanjutkan simpangan rata-rata, kita harus melanjutkan mengisi tabel yang tadi. Setelah itu, kita bisa menghitung simpangan rata-rata. Setelah itu, kita menghitung simpangan rata-rata dengan rumus yang sudah ditentukan, dan hasilnya demikian. Kita selesaikan terlebih dahulu tabelnya, lalu kita menghitung ragam dan simpangan baku. Kita hitung ragam dan simpangan baku sesuai dengan rumusnya hingga hasilnya demikian.
badan 162 kilometer. Nuhun, Mang. Nadit, cik Nadit ini badan. 125. Siapa namanya? Restu. 163. Siapa namanya? Rizky Ini badannya 165. Ini siapa namanya? David.